Jadi rumah ini jenengan bangun mulai nol, Pak nggih? Mulai nol. Berarti di bawah rumah jenengan ini ada candinya nggih? Ya. Habis itu saya dikelihati macan di sini. Macan, Pak? Iya. Itu belum jadi rumah sini, Pak nggih? Belum. Masih bambu? Ya masih bambu. Pertama mriki niku napa nggih? Mengkir masalah kula boten semerap. Kula tinggal kok wonten sarean. Ada makam? Oke, terus kula kirimi pateh. Pateh, nggih. Ini rumah ini bagus loh, Pak kan? Iya. Namanya Bumen. Ular bumen itu ular apa, Pak? Bisa dijelaskan? Yang ya gaib itulah. Ular gaib? Ya jalannya dua. Yang asli itu nggak dilewati. Banyak kan lewat yang jalan palsu tadi. Bukan jalan utama yang dilewati. Makanya banyak kecelakaan. Mungkin Pak kan sendiri awal membuat rumah itu tidak sadar kalau rumah itu akan menggali pondasi itu ada candinya, ngoten Pak kan? Ya. Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini saya berada di sebuah lokasi, sebuah desa yang dimana di sana hanya ada 4 rumah Pak nggih? 4. Yang satunya sudah kosong. Ini ikut desa mana Pak? Pekingan. Pekingan, Kecamatan Delanggu. Delanggu, yang dinamakan juga Gunung Wurung. Oke. Ya. Nggih. Bapak bisa bahasa Indonesia nggih? Nanti campur-campur nggak apa-apa. Oke. Jadi di sana nanti kita akan mencoba mereview di belakang rumah Pak Sinten, Paringan Mas Sinten ini. Pak Salikan. Pak Salikan. Nah, di belakang rumah Pak Salikan ini ada bangunan candi yang tentunya kalau digali pasti ada jejak peradaban leluhur yang sangat menarik ya. Tapi ini masih tersembunyi. Pak, monggo kita langsung ke lokasi, Pak. Jadi kita diantar Pak Salikan dan ini rumah jenengan yang ini, Pak ya, yang cat. Yang ya sebelah sini. Oh, yang sebelah sini, sebelah yang cat hijau itu ya. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4 rumah yang ada di sana nanti kondisinya sudah ditinggal penghuninya pindah atau pergi ya meninggalkan rumah itu. Pindah Pak. Ini tadi jenengan dari Ladang Pak ya? Ladang ya. Kita tunggu Pak Salikan pulang, ternyata alhamdulillah rezeki bisa bertemu Pak Salikan yang baru pulang dari Ladang. Nah teman-teman, di depan sana itu terlihat tumpukan bata, tapi ini bukan bata baru, namun bata kuno. Leres Pak, nggih Salikan nggih. Nggih. Nah ini adalah batu bata kuno yang di atasnya itu ada berapa makam Pak Salikan? 2. Ada 2 makam. Makam yang batu nisannya ini terbuat dari batu andesit. Ini menandakan bahwa makam ini makam orang dulu atau makam kuno, leres Pak Salikan. Pak Salikan ini kalau boleh tahu ini makamnya siapa? Ini makamnya Mbah Minto. Dan Mbah siapa satunya? Satunya nggak tahu ya, Bu Minto namanya. Bu Minto. Jadi suami istri gitu? Iya. Jadi makam suami istri Mbah Minto sama Bu Minto. Bu Minto. Itu siapa kalau Pak Salikan barangkali paham? Beliau itu siapa? Beliau itu dulunya yang babat hutan ini. Membabat daerah sini ya. Ya. Jadi dimakamkan di sini dan ini juga termasuk punden. Punden. Sering diuri-uri gitu. Ya. Termasuk jenengan juga yang merawat Ya. makam ini, Pak. Makam. Nah, ini kan ada banyak sekali tumpukan batu bata merah. Ini apakah dulu merupakan candi, Pak Salikan? Katanya sih gitu dulu. Kata nenek-nenek saya gitu. Kata nenek jenengan. Ya. Ini adalah candi. Candi. Dan jenengan tinggal di sini sudah berapa lama? Kemungkinan ya atas bawah 20 tahun. Selama 20 Ya. tahun. Kemungkinan 20 tahun. Kurang lebih ya, Pak ya. Kurang lebih 20 tahun ngoten nggih. Jadi rumah ini jenengan bangun mulai nol, Pak nggih. Mulai nol. Waktu menggali pondasi pasti menemukan banyak sekali bata-bata merah seperti ini, Pak. Ya. Berarti di bawah rumah jenengan ini bisa dibilang ada candinya loh, Pak nggih. Ya. Ini hak milik, Pak nggih. Hak milik. Hak milik nggih. Pak Salikan, boleh diceritakan pengalaman panjenengan selama menghuni rumah ini dan mengetahui bahwa di bawah rumah jenengan ini memang diduga adalah candi. Ada kejadian mistis apa yang jenengan alami, Pak? Waktu itu, waktu tempat tinggal saya ini masih bambu. Barongan pring. G, Rumput bambu. Habis itu saya punya cita-cita ingin bangun. Habis itu saya dikelihati macan di sini. Macan, Pak? Iya, Harimau? iya. Itu nyata, Pak? Cuma satu nyata. Itu di siang hari atau malam hari, Pak? Kalau nggak salah jam 7 malam. Jam 7 malam? Ya. Itu jenengan melihat harimau. Terus, pripun?
Habis itu saya dikasih waktu zaman dulu ada togel. Ya. Nggih. Saya di pondasi ini, di batu nisan ini. Batu nisan yang sini. Ini ya, yang sini ya. Itu saya dikasih angka 3270. Angka Bang. Ya. Langsung 4 angka. 32 waktu 3270. Langsung saya beli. Nggak masuknya besoknya. Oh, nggak keluar. Nggak saya ulangi. Berarti nggak dapat. Nggak dapat. Habis itu ibunya itu. Nggih. Ibunya itu duduk sama aku di sini, ya mintalah sama yang sini. Nggih, berdoalah di sini. Ya. Nggih. Habis itu dikasih, ya cuma nggak banyak lah. Dibeli. Dapat besoknya. Nomor yang sama tadi. Cuma 2 angka. 2 angka saja. Ya. Oh. Langsung dibeli, tembus. Gitu. Langsung dapat itu. Berarti karena jenengan mungkin iseng aja lah nomor ini ragu gitu ya, tembus apa enggak, jenengan iseng-iseng jenengan taruh apa pasang. Akhirnya besoknya yang keluar. Berarti kalau melihat dari apa ya, feeling seperti itu, mungkin yang menghuni atau baru ke tempat ini itu welcome atau nyumanggane ngoten jenengan menghuni tempat ini. Itu belum jadi rumah sini, Pak? Belum. Masih bambu. Ya, masih bambu. Kalau ada bangunan atau struktur yang diduga itu adalah peninggalan, anggaplah itu situs, ada gak dari pihak terkait pernah bertamu ke sini untuk menyurvei atau melakukan kegiatan apa gitu di sini, Pak, dari dinas terkait? Nggak ada. Berarti ini belum diketahui dari dinas terkait ya, Pak, ya? Belum. Bahwa di sini tuh memang kalau misalnya di ekskavasi itu ada candinya, gitu nggih? Belum ada nggih, Pak? Belum. Berarti memang belum tercium ya dari dinas terkait ya. Ada lagi nggak kejadian yang jenengan alami waktu pembangunan rumah ini atau apa itu, Pak? Kalau kejadian sebetulnya sih banyak. Saya di sini nemu dapat ini cincin. Habis itu anting 1. Habis itu kul buntek, cuma nggak mau ikut. Nggak mau diambil? Nggak mau. Saya ambil. Saya kasih kain putih. Besoknya nggak ada. Hilang. Kalau yang cincin sama anting masih? Saya jual. Oh, jangan jual? Iya. Dulu kan waktu nggak ada kemasukan, nggak ada apa. Iya. Anak masih mimi ibunya kan. Nah, buat tambahan beli susu. Butuh-butuhnya asupan dana ngoten nggih. Juga laku, Pak, emas laku. Asli emas nggih. Asli. Laku berapa itu, Pak, dulu? Dulu itu 2,5. Zaman dulu, Pak, 2.500.000 ya. Bukan. 250. 250 juta? Iya. Bukan, juta bukan. Oh, rupiah? Iya. 250.000? Iya. Dulu. Karena nggak tahu mungkin. Tahu. Kalau sekarang beda, Pak, harganya, Pak. Iya. Okay. Jadi makam ini waktu awal jenengan ini masih rumpun bambu, ini memang sudah ada makam. Sudah. Tapi posisi batu nisannya itu berserakan. Iya. Jenengan yang menata ulang. Nah, di atas sana itu kan ada satu rumah kosong, Pak, dan rumah itu pun berdiri kayaknya persis di atas candi. Boleh, Pak, jenengan ngantar kita ke sana? Bisa. Iya, mau nggak, Pak? Kita minta tolong Pak Kan untuk menuju ke rumah itu sekarang penghuninya sudah pindah. Ya entah karena sebab apa pindah, kan ya? Yang jelas sudah kosong dan berdiri di atas bangunan candi. Ini juga ladang jenengan, Pak, sebelah ini. Buat ini. Oh, batas ini saja. Ya. Ini sudah punya orang lain, ya? Dan sangat rumpuk kalau orang Jawa mengatakan. Ya. Semak belukarnya itu sangat lebat. Karena jenengan sudah lama tinggal di sini, nggak ada rasa takut, Pak, nggih? Nggak ada. Sudah terbiasa, nggih? Iya. Ini ada orang mencari pakan. Sering orang ini cari pakan di sini, Pak? Pakan kambing nih. Seminggu 3 kali. Ngarit no kambing, mau nggak, Pak? Kambing nopo lembu, Pak? Kambing. Kata kambingnya. Sedosok. Jangan boten tibetini nopo boten mriku. Apa? Boten diketoki nopo-nopo. Benar. Cuma pertama mriki niku nopo nggih? Mengkir masalah kula boten semerap. Ceritanya boten ngerti nggih. Oke, boten ngerti. Terus kula tinggal kok wonten sarean. Ada makam. Oke, terus kula
pas batok ngeten niku kok sitok mungkin terus kula kirimi Fatihah nggih. Cuma nggih Bos, nasa mboten semerap ya. Terus kula kirimi Fatihah. Terus meneh iki mesti Fatihah. kirim. Tapi rasa merinding masih ada, Bang nggih. Nggih mboten sak menit. Mboten. Pun kok. Alhamdulillah. Nek riyen Merinding. pertama ini ku tasik. Tapi nggak pernah dilihatin sosok apa gitu. Mboten nate. Oke, alhamdulillah, mboten nate nggih. Monggo lanjut, Pak. Matur suwun nggih. Ini rumah ini bagus loh, Pak, kan? Iya. Satu nggak lama nggak dihuni. Kayaknya baru terus ditinggal, Pak nggih. Ini udah lama ini. Enggak, maksudnya baru jadi terus orangnya pergi. Enggak. Ditempati. Ditempati juga. Iya. Insya Allah, sayang sekali loh, Pak, kan nggih. Sampai seperti ini. Ini habis biaya banyak loh bikin rumah segede ini, Pak, kan? Iya, lihat ini kok kayak gini nih. Habis semua ini. Eman banget ya. Besar loh, Pak, kan nggih. Berarti sempat dihuni juga, Pak, rumah ini, Pak, nggih, dulu. Iya. Tapi nggak lama gitu nggih. Nggak lama. Pokok dulu ini sama tempat saya itu, yang 3 itu. Ini dulu ini. Lebih dulu rumah ini. Dulu ini. Gitu. Terus kalau yang itu, yang makamnya di sebelah mana? Ayo, Pak, kita ke makam lewat mana nggih? Nah, di atas dan Pak. Ini banyak kaca, Pak. Iya, kaca. Hati nggih. Nah, ini rumah ini berdiri di atas candi karena atas ini juga candi. Kalau digali ini banyak sekali tumpukan atau struktur batu bata merah kuno ya. Dinamakan Gunung Wurung, Pak nggih. Iya. Gunung Wurung atau gunung yang nggak jadi. Bentar, Pak kan mau membuat akses jalan naik ke sana. Di sana itu ada makam keramat, makam kuno juga. Bismillah. Saya kata amit. Ya Allah, terima kasih. Seperti ini di atas gunung tentunya, gitu kan ya? Di atas gunung, tapi gunung yang nggak jadi atau Gunung Wurung. Ini yang kita injak ini candi loh teman-teman ya. Tapi ini hak milik orang, Pak. Iya. Bukan punya desa. Bukan. Saya pikir ini aset desa gitu, Pak. Mudah-mudahan masih kelihatan makamnya. Kemungkinan batu ini mungkin. Ini ya, Pak ya? Iya. Oh iya, ini kayaknya. Nggak kelihatan sudah. Karena tertutup semak belukar. Enggak, Pak, terus Pak nih, Pak. Nah, Kayak enggak ya? di sini ini, pokoknya ini. Iya, keuruk, Pak ya. Iya, tertutup semak belukar. Enggak ada, Pak ya. Ya pokoknya di batu ini tadi. Di situ, ya, lokasi makamnya. Kalau di sana itu keramat, Pak. Apa itu? Dan apa itu, Pak? Itu makam umum. Oh, makam umum. Jadi makamnya di area sini, tapi sudah tertutup, ya. Ya, kelihatan lagi. Nggak dirawat, Pak, kan berarti, nggih? Iya. Kenapa nggak jenengan rawat, Pak? Kalian gitu. Siapa tahu nanti dikasih Iya. nomor lagi jenengan. Nah, cuma batu nisannya nih nggak ada ini. Oke. Pak, tadi di belakang layar menceritakan bahwa di area sini ada yang namanya ular. Ya. Itu ular apa, Pak? Namanya bumen. Ular bumen itu ular apa, Pak? Bisa dijelaskan? Yang pokoknya yang apa ya? Ya gaib itulah. Ular gaib. Bukan tiap manusia dikelihati, enggak. Jadi tidak semua orang bisa melihat. Atau dijumpai ular itu. Kalau jenengan sendiri pernah nggak dijumpai? Kalau saya sih enggak. Enggak. Itu yang dijumpai siapa? Teman. Teman. Iya. Seperti apa kesaksian dari teman jenengan itu, Pak? Cuma
Dia ngasih tahu gini, awas jangan ke belakang. Dia bilang gitu. Bahaya kalau ke belakang gitu. Ada ular gitu. Iya. Kambing aja bisa masuk kok gitu. Besar berarti Pak Iya. ular itu Pak. Kambing masuk kalau dimakan. Ular ya, kambing aja masuk itu berarti memang sudah besar Pak. Iya. Itu jenis ularnya itu barangkali teman jenengan menceritakan jenis piton kah atau? Enggak bilang gitu. Enggak bilang gitu. Cuma ya awas jangan ke belakang, cuma gitu aja. Enggak. Jadi di sini memang tidak bisa terlihat atau tidak semua orang bisa melihat dari Melihat, ya. sosok ular apa namanya? Apa tadi namanya Pak? Ular apa? Bumen. Bumen tadi. Nggih Pak Kan. Di sebuah tempat yang ini kalau boleh dibilang saya juga merinding. Kalau boleh tahu Pak, ada nggak kejadian-kejadian janggal yang jenengan alami sendiri di entah itu malam atau hari-hari apa gitu Pak di tempat ini? Ada. Senin malam Selasa Kliwon itu jam 12 malam ada yang minta tolong. Ada yang minta tolong? Iya. Suara orang minta tolong? Iya. Terus Pak? Habis itu saya lihat nggak ada bunyi lagi. Udah lama. Jam 3 minta bunyi gitu lagi, minta tolong lagi. Sama suara orang minta tolong? Jenengan keluar rumah lagi? Iya. Dan tidak ada orang lagi? Nggak ada. Cuma saya bilang gini, jangan ganggu anak cucu kami gitu. Habis itu nggak ada bunyi lagi. Jadi setelah terdengar suara-suara itu, jenengan nyebut lah, Nah, ya kan? Jenengan ucap, jangan ganggu anak cucu saya. Terus setelah itu Nggak ada, sudah nggak ada lagi. nggak ada lagi. Nah di seberang sana itu kan deket rumah jenengan ini atau Gunung Wurung ini kan deket dengan jalan raya. Iya. Ya Pak, akses menuju ke dari Mojokerto ke Pacet ya dan lain Pacet. sebagainya. Itu kan ada jalan belokan yang sudah viral dan terkenal katanya sering atau rawan terjadi kecelakaan. Apakah orang sini mengetahui ada sisi mistisnya Pak di jalan tersebut Pak? Ada, itu ada 2 jalan itu. 2 jalan? Iya. Padahal itu 1 jalan Pak ya? Iya. Berbelok gitu aja. 2 jalan itu maksudnya seperti apa Pak? Bahkan? Ya jalannya 2. Yang asli itu nggak dilewati. Banyak kan lewat yang jalan Utama? palsu tadi. Oh. Bukan jalan utama yang dilewati. Makanya banyak kecelakaan, Oh bercabang gitu ya? cabang. Tapi sisi gaibnya itu Pak ya? Iya, Jalan gaib ya? gaib. Jadi orang yang sering mengalami insiden kecelakaan di jalan itu melewati jalan yang tidak aslinya, Tidak aslinya. jalan gaib tadi. Mm-mm. Disesatkan atau Nah, diarahkan oleh makhluk-makhluk gaib, ngoten Pak nggih. Nggih. Memang sering Pak terjadi kecelakaan di Iya. sana nggih. Dan sampai saat ini pun masih sering. Masih. Orang yang pas apesnya ngoten Pak kan nggih. Saya lewat itu malah bukan lewat jalan yang asli. Jenengan Nah iya, seperti apa Pak? Coba diceritakan Pak kejadian itu Pak. lewat jalan bukannya jalan yang asli ya. Nggih. Lewat jalan yang cabang tadi. Mm-mm. Masuk ke makam saya. Oh. Bawa sepeda. Jenengan disesatkan Disesatkan. masuk ke pemakaman Pemakaman umum. Pemakaman umum ini. Oh di sebelah rumah ini ya? Nah, Oh, jadi arah dari jalan yang menurut jenengan bercabang tadi itu memang menuju ke pemakaman. pemakaman. Tapi kelihatan awal jenengan melihat itu aspalan, ngoten. Aspal. Itu mungkin Pak ya membuat Hmm. orang sering kecelakaan di sana Pak. Nggih. Makanya kalau kita setiap keluar rumah itu kan diwajibkan untuk membaca doa supaya selamat dari hal-hal seperti itu, ngoten Pak kan nggih. Oke Pak kan, kita kembali ke ini. Saya masih penasaran dengan ular bumen atau ular gaib yang sering muncul di tempat ini yang tidak semua orang bisa melihatnya. Kalau dari cerita turun-temurun, Pak kan mungkin paham. Sebenarnya ular itu memang asli dari sini atau ular dari tempat lain gitu Pak? Pak kan? Kemungkinan asli itu. Asli. Asli dari Iya. sini. Pokoknya ular tadi itu khususnya menjaga makam dan Area candi ini. iya candi ini. Jadi ular bumen itu memang menjaga atau penjaga makam Mbah siapa tadi? Mbah siapa? Mbah Minto. Mbah Minto dan komplek candi ini Nah, yang komplek. di atas candi ini memang Ya. ada bangunan rumah-rumah termasuk rumah jenengan itu nggih Pak kan. Ya. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Jadi di sebuah lokasi yang dinamakan apa? Gunung Wurung. Kalau orang Jawa namakan Gunung Wurung atau bahasa Indonesianya itu gunung yang batal atau Batal tidak jadi. batal jadi ngoten Pak kan nggih. Ini ada 4 rumah yang
mungkin Pak Kan sendiri awal membuat rumah itu tidak sadar kalau rumah itu akan menggali pondasi itu ada candinya, ngoten Pak Kan. Ya. Jadi tidak menyadari kalau rumah yang ada di sini itu di bawahnya itu ada candi. Oke Pak Kan, terima kasih panjenengan sudah meluangkan waktu berkenan mengantar kami mereview tempat ini yang terkenal angker. Banyak sekali yang jenengan sampaikan, ada ular gaib dan lain sebagainya, yang dimana tempat ini juga ternyata saya pikir ini aset desa tapi ternyata milik. Mudah-mudahan Pak Kan sekeluarga dan tetangga-tetangga di sana dijauhkan dari segala musibah dan godaan-godaan yang tidak mengenakkan atau membuat contohnya ini yang punya rumah ini tidak kerasan di sini Pak Kan. Sehat selalu Pak Kan, jenengan sekeluarga. Terima kasih, dan teman-teman, itu tadi yang mampu kita sampaikan, yang mampu kita sajikan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam narasi yang kami sampaikan maupun dalam video ini. Karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah hilaf maupun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.